Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Fa'a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya cintai, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh khusyuk. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha asyran. Kama qala Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah azza wa jal akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya memberi 10 kebaikan. Sallu alal habib. Saudara yang saya cintai, mendekatlah, dan jika memungkinkan untuk memperindah bacaan dars pada malam yang berbahagia ini, duduklah dengan posisi tasyahud. Apabila Anda lelah, maka duduklah dengan nyaman. Tundukkan pandangan. Jangan lalai dengan jari, jangan lalai dengan hal-hal yang tidak berguna. Niatkan untuk memperoleh ilmu dengan berkah malam Jumat ini. Hadirkan hati mendengar bacaan dars. Ini merupakan nasihat mursyid yang kita cintai, Amiri Ahlu Sunnah, pendiri dakwati Islami. Semoga nasihat ini, apa yang beliau sampaikan, bisa kita sampaikan ke semua masyarakat. Bisa kita sampaikan ke keluarga kita, ke anak kita, maupun siapa saja yang pernah bertatap wajah dengan kita. Semoga nasihat ini bisa memperbaiki keadaan kita, hati kita dan jiwa kita. Sallu alal habib. Nasihat Amiri Ahli Sunnah kepada kaum muslimin dan muslimat. Wahai saudara muslimin dan muslimat, jika kamu terus menangis dengan tulus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hatimu yang menggeliat dalam kesedihan karena jauh dari Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, insya Allah pada saat meninggal Anda akan tersenyum dengan kebaikan dan mendapatkan syafaat dan mendapatkan kedekatan dengan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, di mana seharusnya orang akan mengalami kesedihan atas kepergian Anda dari dunia ini. Wahai saudara muslimin dan muslimat, ingatlah janji yang telah Anda buat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang yang berdosa. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Anda dapat memenuhi segala perintahnya dengan tulus dan menjalankan perintahnya sesuai sunnah hingga akhir ayat. Amin bijahin nabiyil amin. Wahai saudara muslimin dan muslimat, Anda
harus berjanji untuk berpegang teguh pada ahlu sunnah wal jamaah dan menjauhkan diri dari setiap orang yang fanatik agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Wahai saudara muslimin dan muslimat, ingatlah janji Anda untuk mengerjakan salat, puasa, dan menjalankan segala kewajiban yang telah dianjurkan sesuai syariat dan menjauhi diri dari dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga janji yang telah Anda buat. Melanggar janji adalah haram dan perbuatan syaitan yang paling mengerikan. Mematuhi janji adalah kewajiban, bahkan jika janji itu dibuat oleh orang biasa. Ingatlah, Anda telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Anda. Wahai saudara muslimin dan muslimat, jangan lengah dengan kematian. Allah, jika Anda mengingat mati, Anda akan terselamat dari kehancuran dan diselamatkan iman dan agama. Anda akan diberkahi dengan mengerjakan sunnah dan menjauhi diri dari dosa-dosa. Sallu alal habib. Wahai saudara muslimin dan muslimat, tetaplah terjaga agar Anda dapat tidur dengan tenang, terlindungi dan nyaman di dalam kubur setelah Anda meninggal. Malaikat akan berkata kepada Anda dalam kubur, "Naum kanaumatil urus," yang artinya tidur seperti seorang pengantin. Allah. Bangunlah, Anda harus tetap terjaga saat Anda berada di bawah bayangan langit, karena setelah Anda meninggal, Anda tidur di dalam kubur sampai hari penghakiman. Kemuliaan yang terakhir, wahai saudara muslimin dan muslimat, jangan terlena akan dunia. Ketertarikan yang berlebihan akan dunia merupakan ketidakpedulian kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mursyid kita Amiri Ahlus Sunnah, beliau bersyair dalam bahasa Urdu yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia, "Janganlah percaya dan jatuh cinta akan dunia yang tidak setia pada Anda. Karena jika Anda mencintai dunia, Anda akan diburu ataupun dikejar sampai Anda mati." Na'udzubillahi min dzalik. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semoga nasihat yang telah disampaikan oleh mursyid kita tercinta bisa kita masukkan di dalam hati-hati kita, dan kita mengamalkan nasihat ini, dan bisa kita sampaikan kepada istri-istri kita, anak-anak kita, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Saudara-saudaraku tercinta, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Al-mar'u ma'a man ahabba, anta ma'a man ahbabta." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cinta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya, bila di dalam kehidupan ini kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di hari kiamat kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sekarang kita merindui Rasulullah, merindukan Rasulullah, maka Rasulullah akan lebih rindu kepada kita. Diriwayatkan dalam satu hadis, dia kisahkan bahwa pada suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat-sahabat. Di antara sahabat ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar ibn Khattab, dan ada Sayyiduna Utsman bin Affan, dan ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karimallahu wajh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Semua sahabat pada ketika itu termenung. Kemudian ada di antara salah satu sahabat yang menunjukkan tangannya, "Wahai Rasulullah, bukankah orang yang mulia itu para malaikat-malaikatnya Allah?" Rasulullah menjawab, "Iya, malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka selalu beribadah kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Wajar mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan itu yang aku maksud," kata Rasulullah. Kemudian ada juga di antara sahabat yang menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah hamba yang mulia itu para rasul-rasul dan nabi Allah?" Rasulullah pada ketika itu tersenyum dan menjawab, "Iya, para rasul-rasul dan nabi Allah mereka adalah mulia karena mereka utusan Allah di permukaan bumi ini. Tidak mungkin mereka tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada manusia yang lain yang mulia." Kemudian ada di antara sahabat yang menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah kami para sahabat-sahabatmu yang mulia di sisi Allah?" Rasulullah mendengarkan jawaban seperti itu tersenyum, melihat satu persatu kepada wajah Rasulullah, melihat satu persatu kepada wajah para sahabat-sahabat. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Iya, kalian wahai sahabat-sahabatku, orang yang mulia di sisi Allah, karena kalian dekat denganku, kalian membantu perjuanganku. Insya Allah kalian akan mulia di sisi Allah. Tetapi bukan ada manusia yang lain yang mulia," kata Rasulullah.
Semua para sahabat pada ketika itu termenung, tidak bisa memberi jawaban. Kemudian Rasulullah menundukkan pandangan beliau seraya menyatakan, "Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa manusia itu? Mereka adalah manusia-manusia yang lahir jauh setelah wafatku. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak hidup bersamaku seperti kalian-kalian semua, tetapi mereka merindukanku. Mereka mencintaiku. Saksikan wahai sahabat-sahabatku, aku pun lebih merindukan mereka. Mereka adalah umatku di akhir zaman. Sallu 'alal habib." Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita, umat beliau. Kita hidup jauh setelah Rasulullah wafat. Kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Kita tidak kenal langsung dengan Rasulullah. Tetapi kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah tidak berkurang sebagaimana sahabat merindukan Rasulullah pada ketika hidup bersama Rasulullah. Ketahuilah saudara-saudaraku, bila kita merindukan Rasulullah di dunia ini, insya Allah kita akan bersama Rasulullah kelak di hari akhirat. Itu janjinya Rasulullah sebagaimana kita sampaikan dalam hadis tadi. Sallu 'alal habib. Oleh karena demikian, malam ini malam Jumat, kita sudah ketahui siapa yang berselawat di malam ini langsung didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam-malam yang lain itu akan diantarkan informasi oleh malaikat, tetapi malam Jumat, malam yang barakah, salawat kita langsung Rasulullah yang mendengar sendiri. Oleh karena demikian, iksiru salatan 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berselawat di malam Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku tercinta, pada malam yang sangat mulia ini, Al-Faqir ingin membahas satu pembahasan tentang murtad. Kenapa? Karena murtad ini hal yang paling berbahaya. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Kadangkala perkataan kita terjerumus kepada kemurtadan. Kadangkala perbuatan kita terjerumus ke dalam kemurtadan. Kadangkala keyakinan kita, i'tikad kita terjerumus ke dalam kemurtadan. Maka pada malam ini Al-Faqir ingin membahas tentang masalah murtad, yang referensinya atau dengan rujukan kitab I'anatut Talibin juzuk yang keempat. Jadi malam ini saudara-saudaraku sekalian, kita belajar kitab I'anatut Talibin. Artinya kita baca barisnya, kita terjemahkan artinya, kemudian kita jelaskan maksud dan pengertiannya. Sallu 'alal habib. Sallallahu ta'ala. Tetapi sebelum kita baca, mari sama-sama kita senyum dulu sekali, karena ini banyak yang sudah ngantuk ya. Saudara-saudaraku, mari kita senyum. Masya Allah, ada yang belum senyum. Senyum sekali lagi. Masya Allah. Barakallah. Semoga senyuman yang indah Allah balas dengan syurga Jannatul Na'im. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Karena ingat saudara-saudaraku, kita nggak tahu di mana kita dapatkan ridha Allah itu. Ya? Atas nama sesuatu kebaikan, walaupun itu kecil, kerjakan. Kadangkala di situ kita mendapatkan ridha Allah. Maka dengan ridha Allah kita akan masuk ke dalam syurga. Bukan dengan amal yang banyak, bukan dengan amal yang besar, tetapi kita masuk ke syurga Allah dengan ridhanya Allah. Baik saudara-saudaraku sekalian, mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun firriddah. Ini satu bab pada menjelaskan tentang
hukum-hukum murtad. Semoga Allah melindungi kita dan melindungi orang-orang yang kita cintai, wa jami'al muslimina, dan sekalian orang-orang muslim dari murtad. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menjelaskan hukum-hukum murtad, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu murtad. Ya? Ada yang tahu apa itu murtad? Kita sering mendengar orang murtad. Apa itu murtad? Ada yang tahu? Boleh disampaikan. Tengku Dedi, apakah antum tahu apa itu murtad? Masya Allah, orang yang keluar dari agama Islam. Baik, kita dengar. Murtad secara etimologis atau secara bahasa adalah ar-riddatu lughatan ar-ruju', artinya kembali. Kembali sesuatu kepada sesuatu yang lain. Baik itu kembali dari Islam kepada kafir, atau kembali hal-hal yang lain kepada perkara yang lain. Atas nama kembali itu dinamakan dengan murtad dalam pengertian bahasa. Sedangkan murtad dalam pengertian istilah atau terminologi, qat'u mukallafin islaman bi kufrin, artinya memutuskan oleh orang yang sudah mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Orang yang balik dan berakal, itulah orang mukallaf. Artinya orang yang sudah diberatkan hukum Allah. Kalau masih kecil berarti belum mukallaf. Kalau tidak berakal alias gila, itu tidak mukallaf. Maka kata-kata mukallaf itu keluar anak kecil dan keluar orang tidak waras. Jadi kalau orang tidak waras memutuskan dari Islam masuk ke agama yang lain, itu tidak dinamakan dengan murtad, karena mereka bukan mukallaf. Kemudian al-mukhtar, orang yang keinginan sendiri, ya? Memutuskan oleh orang yang sudah mukallaf, orang yang keinginan sendiri akan agama Islam dengan mengganti agama yang lain, itu dinamakan dengan murtad. Kata-kata mukhtar ini ya, dikeluarkan orang yang dipaksa untuk murtad, baik itu perkataan atau itu perbuatan, sementara hatinya tetap beriman kepada Allah, maka orang ini tidak murtad karena dipaksa. Murtad itu keinginan sendiri, ya, keluar daripada agama Islam, memeluk selain daripada Islam, yaitu agama kafir atau non muslim. Saudara-saudaraku tercinta, wahia afhasyu anwa'il kufri, murtad itu adalah paling keji dari semua macam-macam kekufuran. Kekufuran itu macam-macam modelnya. Yang paling berat, yang paling keji adalah murtad, karena dia dari Islam keluar menjadi agama yang lain. Dan yang paling kita takutkan adalah murtad itu wayahbitu biha al-amalu, dapat menghapuskan semua amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan sebelum murtad. Jadi sekali murtad, semua amal yang telah kita lakukan terhapus sia-sia. Ini yang paling kita takutkan. Apalagi murtad itu sampai akhir daripada hayatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang tercinta, di dalam kitab ini disebutkan murtad itu tersimpan pada 3 pembahagian. Artinya murtad itu ada 3 pembahagian. Yang pertama, murtad pada i'tikad, yaitu keyakinan. Yang kedua, murtad pada perbuatan. Yang ketiga, murtad pada perkataan. Artinya ada perkataan-perkataan yang dapat menyebabkan kita keluar, terputus daripada Islam. Ada perbuatan-perbuatan yang dapat memutuskan kita keluar dari Islam. Dan ada keyakinan, i'tikad dalam hati kita
bila salah kita akan keluar daripada Islam. Maka ini perlu dengan serius kita mengetahuinya. Contoh murtad dari i'tikad, dari keyakinan, yaitu syakku fillah, ragu pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu ada atau Allah itu tidak ada? Ini keraguan semacam ini dalam hati kita, itu keluar kita daripada Islam, artinya menjadi murtad. Karena masalah tauhid, masalah i'tikad ini harus hakul yakin, saudara-saudaraku. Harus yakin dengan sebenar-benarnya. Kalau ragu, maka keyakinan kita akan keluar dari Islam. Bukti-bukti atau dalil bahwa Allah itu ada banyak sekali. Baik itu dalil secara nalar kita ataupun logika kita, yang dinamakan dengan dalil akli, atau dalil secara naqli, Al-Quran dan hadis. Dalil secara logika, adanya Allah adalah adanya alam semesta ini, adanya kita semua. Tidak mungkin alam ini bisa jadi sendiri tanpa ada orang yang menciptakannya. Maka orang yang menjadikan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil secara logika. Sedangkan dalil secara naqli, Allah sendiri yang sampaikan dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isi di antara keduanya. Ini dari dua dalil menunjuki bahwa Allah wajib wujud, wajib ada. Maka bila kita ragu tentang Allah, kita keluar daripada Islam dengan sebab keyakinan kita tidak yakin bil haq. Yang kedua, saudara-saudaraku, ragu kita pada syariat Rasulullah, pada risalah Rasulullah. Apakah benar syariat Rasulullah ini atau hanya dusta? Ini keraguan semacam ini dapat mengeluarkan kita dari Islam. Na'udzubillah. Kemudian contoh yang ketiga, murtad pada i'tikad, yaitu ragu pada sesuatu daripada Al-Quranul Karim. Ragu salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ragu semuanya terhadap Al-Quran. Satu ayat saja kita ragu kebenarannya daripada Al-Quran, kita menjadi murtad, keluar daripada Islam. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asdaqul qailin, sebenar-benar perkataan. Bila kita ragu terhadap Al-Quran, walaupun satu ayat, maka kita keluar daripada Islam, saudara-saudaraku. Apapun yang disampaikan dalam Al-Quran itu benar, bukan dusta, bukan hoax, atau bukan berita-berita bohong. Selanjutnya, contoh murtad pada i'tikad, yaitu ragu pada hari kiamat. Apakah benar hari kiamat itu akan terjadi atau hanya itu berita bohong? Karena beriman kepada hari kiamat itu salah satu daripada rukun iman. Ada berapa rukun iman? Nah, coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, coba kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Masya Allah. Yang keberapa beriman kepada hari kiamat? Yang kelima. Siapa jawab yang enam? Hafid. Artinya bila kita ragu terhadap hari kiamat, kita itu keluar daripada Islam. Karena hari kiamat itu benar akan terjadi. Yang selanjutnya, murtad pada i'tikad seperti
ragu pada wujud surga dan neraka. Kita ragu apakah benar ada surga atau apakah benar ada neraka itu. Ragu semacam ini dapat menjadi kita keluar daripada Islam. Karena al-jannatu haqq wan naru haqq. Surga itu benar ada, neraka itu benar ada. Maka bila kita ragu, kita keluar daripada Islam. Saudara-saudaraku tercinta. Kemudian yang terakhir, contoh murtad pada i'tikad, yaitu ragu kita pada hasil pahala bagi orang yang taat, wal iqabi lil 'asi, dan hasil siksa bagi orang maksiat. Ragu kita apakah benar orang yang taat itu akan diberikan pahala oleh Allah? Apakah benar orang yang bermaksiat itu akan disiksa oleh Allah? Ragu semacam ini dapat mengakibatkan kita keluar daripada Islam. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, bagi orang yang taat akan Allah balas dengan pahala kebaikan, dan orang yang maksiat akan Allah balas dengan siksanya Allah. Walaupun itu saudara-saudara hak ataupun sifat yang jaiz bagi Allah, membalas orang yang maksiat dengan siksa itu sifat yang boleh bagi Allah. Artinya boleh saja Allah membalas orang yang maksiat dengan pahala, dan boleh saja Allah membalas orang yang taat dengan siksa. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janji Allah dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Pahala bagi orang yang taat, siksa bagi orang yang maksiat. Bila kita ragu, maka kita akan keluar daripada Islam. Maka i'tikad keyakinan ini harus benar-benar sahih, saudara-saudaraku tercinta. Itu yang paling penting, yang paling pokok dalam kehidupan ini. Karena itu penentu nanti kekal dan tidak kekalnya kita dalam neraka. Maka sungguh-sungguh belajar tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang belum sempurna belajar sampai akhir hayat kita belajar. Insyaallah kita akan mendapat balasan Allah, yaitu kenikmatan yang hakiki di hari kiamat. Amin. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua tadi murtad pada perbuatan. Contohnya seperti sujud bagi patung, sujudu li asnam, au li syamsi, au li makhluk akhar. Artinya sujud bagi patung, sujud bagi matahari, sujud bagi api, atau sujud pada makhluk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan semacam ini dapat mengakibatkan kita keluar daripada Islam. Meminta kepada selain Allah dan meyakini bahwa pertolongan itu dari apa yang kita minta bukan daripada Allah, ini keluar daripada Islam. Seperti contoh kita meminta pada kuburan-kuburan, meminta pada pohon-pohon kayu, meminta bantuan syaitan yang kita yakin bahwa dialah yang memberi permintaan kita, ini keluar daripada Islam. Tetapi kalau kita tawasul kepada orang-orang yang saleh, kepada kuburan para habaib, para orang yang telah dimuliakan oleh Allah, itu dianjurkan dalam agama. Tawasul itu perantaraan. Kita meminta tetap kepada Allah, tetapi melalui perantaraan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan dalam agama. Kita ziarah ke makam para habaib, kita memohon kepada Allah dengan berkah para habaib ini, Allah kabulkan hajat kita. Bukan pada habaib kita meminta. Karena setiap makhluk, walaupun itu nabi, walaupun itu habaib, walaupun itu waliullah, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Maka bila melakukan sujud kepada selain Allah, ini dapat mengakibatkan perbuatan kita keluar daripada Islam. Yang terakhir, murtad pada perkataan. Ini yang banyak sekali kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sadari. Contoh murtad pada perkataan disebutkan di dalam kitab ini seperti perkataan seseorang bagi saudaranya yang muslim. Apa dia katakan? Ya kafir, wahai kafir.
Dia menyatakan kepada saudaranya yang Islam dengan sebutan ya kafir, wahai orang kafir. Ini orang yang memanggil orang Islam kafir, maka dia yang menjadi kafir. Orang yang menyatakan orang Islam itu kafir, maka dia yang menjadi kafir, dia yang murtad, yang keluar daripada Islam. Maka orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat berhati-hati. Tidak berani sembarangan menyatakan orang itu kafir, orang itu halal darahnya, tidak. Tetapi selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebanyakan ekstrim, artinya doktrinnya menyatakan orang itu kafir, na'udzubillah. Kemudian contoh lagi, perkataan yang dapat mengakibatkan orang itu keluar daripada Islam, seperti lau akhadani Allah bitarkis shalah, jikalau Allah mengambilku dengan meninggalkan salat, bersama saya ini dalam keadaan sakit, maka Allah akan menganiayaku. Kata seseorang, bila Allah cabut nyawaku dalam keadaan meninggalkan salat sedangkan saya sakit, maka Allah akan menganiayaku. Ini perkataan semacam ini keluar daripada Islam. Karena Allah tidak menzalimi hambanya, melainkan hamba sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian contoh selanjutnya, saudara-saudaraku tercinta, seperti menyatakan mengajari anak-anak orang Yahudi lebih baik daripada mengajari anak-anak orang Muslim. Karena mengajari anak-anak orang Yahudi itu akan diberikan hak-hak guru terhadap anak-anaknya. Ini perkataan semacam ini membandingkan orang Islam lebih baik, membandingkan orang Yahudi lebih baik daripada orang Islam, dapat mengakibatkan perkataan kita keluar daripada Islam. Lebih baik orang kafir daripada orang Islam. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Ini perkataan semacam ini mengakibatkan orangnya keluar daripada Islam. Karena walaupun bagaimana orang kafir itu baik, tetap mereka adalah orang yang paling buruk di dunia ini. Karena mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan di dalam kitab ini, salah satu perkataan menjadi murtad adalah berbicara dengan pembicaraan dunia di ketika mendengar Al-Quran dan di ketika mendengar azan. Saat azan berkumandang, saat kita mendengar Al-Quran, kita tidak mendengar Al-Quran tapi sibuk dengan berbicara pembicaraan duniawi, maka ini dapat mengakibatkan seseorang keluar daripada Islam. Sebagaimana juga pernah disampaikan di dalam kitab mursyid kita, Syekh Muhammad Ilyas Attar Al-Qadri, yang rujukannya kitab Fatawa Razawiyah. Ada seorang Mufti Muhammad Amjad. Beliau pernah menyatakan dalam kitab beliau, siapapun yang berbicara saat azan berkumandang, maka ditakutkan dia akan mati su'il khotimah. Azan lagi berkumandang, orang sedang baca Al-Quran, kita sibuk dengan perkataan-perkataan dunia. Ini dapat mengakibatkan orang mati su'il khotimah atau keluar daripada Islam. Makanya di ketika azan kumandang, kita dengar azan, dan lebih baik disunatkan kita menjawab azan. Kalau tidak mampu kita jawab, kita dengar. Jangan berbicara saat azan berkumandang atau saat mendengar Al-Quranul Karim, karena itu mengakibatkan kita akan mati su'il khotimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku tercinta, maka oleh karena demikian, yajibu ala ahli ilmi, wajib ke atas ahli ilmu, bahwa memberitahu oleh mereka bagi mereka-mereka yang awam tentang hal murtad ini, supaya mereka menjauhinya. Karena bila mereka tidak tahu, maka mereka akan terjerumus ke dalam perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan atau etikat yang menjadi orang itu keluar daripada Islam. Sebab di sini disampaikan,
Man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi wa huwa la yadri. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan itu sementara dia tidak tahu dan tidak sadar. Orang yang tidak tahu keburukan, dia akan jatuh dalam keburukan sementara dia tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam keburukan. Maka disampaikan, wa kullu syarrin sababuhul jahlu. Tiap-tiap keburukan sebabnya adalah kebodohan. Wa kullu khairin sababuhul ilmu. Tiap-tiap kebaikan sebabnya adalah ilmu. Fahuwa nurul mubin wal jahlu bi'sul qarin. Ilmu itu adalah cahaya yang nyata. Kebodohan agama itu adalah seburuk-buruk teman dalam kehidupan. Maka oleh karena demikian, para saudara-saudaraku tercinta, istiqomahlah dalam belajar ilmu. Karena tujuan daripada kehidupan kita ini bukan semata-mata di dunia ini. Dunia ini hanyalah sementara. Tujuan hakikat kita tidak lain adalah mendapatkan kebahagiaan di ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mustahil kita akan mendapatkan kebahagiaan bila kita senantiasa membiarkan diri kita berada dalam kebodohan agama. Harta yang selama ini kita cari tiap hari, tiap malam, pangkat yang selama ini kita kejar dengan berbagai macam cara, anak dan istri yang kita cintai dengan sepenuhnya, semua itu adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairu 'inda rabbika thawaban wa khairul amala. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Masya Allah, malam ini disunatkan kita membaca surat Al-Kahfi. Amal yang terus-menerus yang kita lakukan itu lebih baik di sisi Tuhanmu, nisbah pahala dan nisbah menjadi harapan. Maka gemarlah saudara-saudaraku dalam belajar ilmu, dalam beramal amal yang saleh. Itulah teman yang sejati dalam kehidupan kita sampai di alam barzakh, sampai di alam akhirat, dan sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, semuanya akan berpisah. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Ayyuhal wala aish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat kamu akan menjadi bangkai. Cintalah apa yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. I'mal ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kamu inginkan, tapi ingat semua pekerjaanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alal habib sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada malam yang mulia ini, semoga semua apa yang telah kita sampaikan menjadi ilmu pengetahuan dalam diri kita masing-masing. Dan harapan kami, teruslah bergabung dengan Dawatul Islami karena mottonya sangat indah, yaitu kita berupaya untuk memperbaiki diri sendiri dan berupaya untuk memperbaiki orang-orang di seluruh dunia, insyaallah. Mari kita bacakan sama-sama sekali motto daripada Dawatul Islam. Wahid, isnan, thalatha. Kita apa tujuan? Nah, baik. Mari sama-sama kita sampaikan semua. Apa tujuan madani kita? Saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia, insyaallah. Masya Allah, jamil, barakallahu fikum jami'an. Ila liqa'i ma'assalamah insyaallah. Saudara-saudaraku, sebelum kita akhiri, kita lanjut ke zikir. Terlebih dahulu mari sama-sama kita baca Quran, itu surah Al-Fatihah, yang kita niatkan pahala khususan untuk nenek anak sendiri, yang mana beliau baru berpulang ke rahmatullah jam 4 subuh tadi di Aceh. Anak tidak bisa pulang, yang bisa hanya mengirimkan doa. Jadi sama-sama kita baca, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipertempatkan di tempat yang mulia dan dikumpulkan bersama Rasulullah tercinta sallallahu alaihi wasallam.
الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وأصحابه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن العلماء والشهداء والصالحين، ثم خصوصا إلى روح جدتي مريم بنتي Tengku Hitam بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.